Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Wayne Anthony. Dalam kisah terbaru, Malapetaka Saling Santet. Sebelum saya membacakannya, saya berharap semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebut saja Sulastri adalah janda beranak 3. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, ia bertahan hidup dengan berdagang sembako. Warungnya menjadi tumpuan hidup sekaligus tempat ia bersandar dari kerasnya nasib. Walau hidup pas-pasan, Sulastri selalu menyambut pembelinya dengan senyum yang hangat. "Pagi Bu Sulastri, gula pasirnya masih ada toh?" sapa Bu Minah, pelanggan setia yang selalu datang selepas subuh. "Masih Bu, baru datang semalam," jawab Sulastri sambil menakar gula dengan takaran kaleng susu. "Setengah kilo ya Bu?" Bu Minah mengangguk, lalu membayar dengan lembaran uang yang terlipat rapi. Transaksi sederhana itu jadi pemandangan biasa di warung Sulastri. Namun, di seberang jalan, suasananya berbeda. Di balik papan bertuliskan Warung Rukmini, terdengar suara keras seorang wanita memarahi anaknya yang terlambat menata sayur. "Cepat Rika, lah itu kangkungnya layu semua. Siapa yang mau beli kalau kamu santai begitu?" Itulah Rukmini, perempuan berkacamata dengan wajah tegas dan nada bicara tinggi. Ia memulai hari dengan sedikit lebih banyak keluhan dibanding doa. Awalnya, warungnya hanya menjual sayur mayur dari kebun belakang rumah. Tapi sejak melihat warung Sulastri ramai pembeli, Rukmini mulai menambah barang jualan. Sembako seperti beras, gula, minyak, bahkan sabun cuci juga. "Kalau Sulastri bisa, aku juga bisa," gumamnya suatu pagi sambil menyusun karung beras kecil di depan pintu. Warga desa melihat perubahan itu dengan berbagai pandangan. Ada yang memuji karena Rukmini rajin, tapi lebih banyak yang berbisik bahwa ia meniru usaha tetangganya. Sulastri sendiri awalnya berusaha tak peduli. Namun semakin hari, semakin terasa bahwa Rukmini sengaja memancing persaingan. "Lah, gula pasirnya di sana 500 lebih murah kok," kata salah satu pelanggan yang tiba-tiba berpindah ke warung Rukmini. Sulastri menahan senyum, tapi dalam hatinya tergores. Ia tahu persaingan itu sudah dimulai. Siang hari ketika matahari mulai naik dan jalanan dusun tampak berdebu, dua warung itu bagai dua kutub yang saling menarik pandangan warga. Setiap ada pembeli datang ke warung Sulastri, Rukmini pura-pura menyapu depan warungnya. Matanya mengintip lewat selah jemari. Kadang ia pura-pura tersenyum, kadang mendengus pelan. "Warung di seberang itu laris karena si janda itu pandai merayu pembeli," gumamnya pelan, tapi cukup terdengar oleh anaknya. "Bu, jangan ngomong gitu. Kasihan Bu Lastri sih Bu." "Halah, kasihan. Kasihan itu kalau warung kita nggak laku. Kamu nggak tahu ya, tiap pagi dia jualan sampai malam. Biarin aja, nanti juga rezeki orang jujur kayak kita akan datang kok," ucapnya sinis, meski dalam hatinya ada bara yang membara. Menjelang sore, saat langit mulai berwarna jingga, Sulastri duduk di bangku bambu depan warung sambil menyeruput teh panas. Peluh di dahinya menetes, tapi ada rasa puas melihat laci uangnya terisi. Di seberang, Rukmini memperhatikan dengan pandangan muram. Ia baru menghitung uang hasil jualannya yang tak seberapa. "Sepi lagi, padahal tadi pagi udah buka lebih dulu," keluhnya sambil menatap warung Sulastri yang masih ramai pembeli. Ketegangan di antara keduanya semakin terasa. Setiap kali berpapasan di jalan, sapaan mereka berubah menjadi tatapan dingin. Anak-anak mereka pun mulai enggan bermain bersama karena takut dimarahi ibunya. Suatu kali, Rukmini sengaja menata barang di warungnya dengan gaya serupa seperti milik Sulastri. Toples, rak, bahkan posisi etalase. Warga yang lewat menatap heran. "Wah, mirip sekali ya. Kalau gak lihat orangnya, bisa salah sangka," ujar seorang bapak sambil terkekeh. Ucapan itu terdengar oleh Rukmini. Ia tersenyum masam. Tapi bagi Sulastri, komentar itu terasa menohok. Dalam hati ia bergumam lirih.
warungku bukan untuk ditiru, tapi biarlah rezeki sudah diatur Gusti Allah. Menjelang malam, saat lampu mulai menyala, angin berembus membawa aroma kayu bakar dan suara jangkrik. Beberapa warga desa mulai berkumpul di gardu dekat perempatan. Di antara obrolan mereka, topik tentang dua warung itu kembali mengemuka. Sekarang Rukmini juga jualan sembako, persis kayak Sulastri, kata Pak Slamet sambil menghisap rokok linting. Iya, tapi tetap aja pembeli lebih suka ke warung Sulastri. Katanya selisih harganya loh, lumayan, sahut Bu Mina. Wah, bisa-bisa nanti mereka berdua ribut. Soalnya Rukmini itu orangnya gak mau kalah, angel, timbal yang lain. Suara mereka tenggelam dalam desir angin malam. Tapi percakapan itu menjadi bara kecil yang kelak akan membakar segalanya. Di warung masing-masing, dua perempuan itu menatap kosong ke arah seberang. Tak ada kata yang terucap, hanya pandangan tajam penuh curiga. Di balik kesunyian desa, benih iri mulai tumbuh, pelan tapi pasti, siap racuni keduanya dalam hati. Pagi itu udara dusun Karangsari beraroma embun dan tanah basah. Sulastri sedang menjemur kerupuk di depan warungnya, sementara ayam babonya berlarian mencari remah nasi di halaman. Ayam itu sudah seperti anggota keluarga sendiri, jinak, tapi kadang suka berkeliaran kemana-mana. Di seberang jalan, Rukmini sedang menyiapkan dagangannya. Kangkung, bayam, semua ditata dengan sedemikian rupa agar bisa menarik perhatian. Akan tetapi, dari luar, ayam babon melesat, terbang menuju meja display sayuran kangkung dan bayamnya, mengais-ngaisi sayuran tersebut dan berakhir dengan nembelek. "Hei, syuh, pergi!" teriak Rukmini kaget, tapi terlambat. Ayam babon besar itu sudah mengacak-acak sayuran itu dan meninggalkan teleknya. Warga sekitar yang sedang lewat sempat menoleh. Beberapa tertawa kecil, tapi Rukmini tidak. Wajahnya merah padam. Ia menatap ke seberang, ke arah warung Sulastri yang tampak tenang-tenang saja. Beberapa menit kemudian Rukmini datang dengan langkah cepat, membawa ikatan kangkung yang acak-acakan dan bau tembelek lancung. "Hei, ayammu barusan ngacak-ngacak daganganku," katanya dengan nada tinggi. Sulastri yang sedang menimbang gula pasir menoleh sedikit bingung. Ayam saya, Bu. Masa sih? Tadi masih di sini kok. Gak jauh-jauh ke sana," jawabnya tenang, tapi nada suaranya terdengar tak percaya. Rukmini makin tersulut. "Jangan pura-pura gak tahu. Aku lihat sendiri. Badannya gede, besar, bulunya belang coklat. Itu ayammu kan? Kalau gak becus miara ayam, jangan dilepas sembarangan." Beberapa pelanggan yang sedang membeli di warung Sulastri langsung menoleh. Suasana yang semula damai berubah panas. Sulastri menghela nafas. "Ya wes, di ngapura ya Bu. Namanya juga ayam, kadang lepas. Tapi gak usah sampai marah begitu sih. Nanti saya bersihkan kotorannya dan saya ganti sayurannya." Nada lembut itu justru dianggap ejekan oleh Rukmini. "Ganti? Kau pikir semua bisa selesai dengan uang? Aku jualan juga. Rezeki itu urusan Gusti. Tapi kalau ayam mengganggu daganganku, ya jangan salah kalau aku naik pitam." Sulastri menahan diri, tapi matanya mulai bergetar menahan kesal. "Aku kan sudah bilang minta maaf, Bu. Udahlah, gak usah lebay. Lawang cuma beberapa ikat sayuran doang kok." "Hah? Seikat sayuran doang?" Rukmini menunjuk-nunjuk wajah Sulastri. "Mulutmu itu loh yang bikin orang enek. Sok halus padahal menusuk." Beberapa warga yang melintas mulai berhenti. Suara mereka meninggi, saling timpal. Sulastri berdiri di depan warungnya, sementara Rukmini di seberang memaki sambil menunjuk-nunjuk. Ucapan mereka mengalun di udara pagi seperti bara yang siap menyala. Wes, sudahlah Bu, jangan diteruskan," ucap Bu Tarmi, salah satu pelanggan yang berusaha menengahi. Tapi kedua perempuan itu sudah kehilangan kendali. Rukmini melempar sisa sayuran itu ke tanah. "Kalau ayammu datang lagi, tak sembelih sekalian." Sulastri menatap tajam. "Oh, kalau sampai berani nyentuh ayam babonku, aku gak bakal diam." Sejak hari itu suasana dusun Karangsari berubah. Dua warung yang dulu ramai kini seperti dua kutub yang saling menolak. Pelanggan terbagi dua kubu. Ada yang lebih suka belanja di warung Sulastri karena ramah dan bersih. Ada pula yang berpihak pada Rukmini karena harga sayurnya lebih murah.
Tiap pagi, tatapan sinis jadi pemandangan biasa. Kalau Sulastri menjemur pakaian, Rukmini pura-pura menyapu di depan rumah sambil melirik. Kalau Rukmini berteriak memanggil pelanggan, Sulastri menambah volume radio bututnya hingga suaranya menutupi panggilan itu. Kelinteng, ayam babon penyebab masalah itu, tetap berkeliaran bebas. Kadang nongkrong di depan warung, kadang ikut mematuk remah nasi di jalan. Beberapa kali terlihat oleh warga masuk ke pekarangan Rukmini. Tapi Sulastri tak menaruh curiga lagi. Ia pikir pertengkaran kemarin sudah berlalu. Namun tidak bagi Rukmini. Dalam hatinya, bara kecil belum padam. Ia masih merasa direndahkan. Kata-kata lebay dari Sulastri terus terngiang di kepalanya. Setiap kali melihat kelinteng berkeliaran di halaman, dadanya panas. Suatu sore ketika langit mulai jingga, Rukmini duduk di depan rumah sambil menatap ayam itu yang sedang mengais tanah di dekat sumur. "Ayam sialan," gumamnya pelan. "Kau dan majikanmu sama saja, bikin hidupku gak tenang." Tetangga sebelah Bu Nur sempat mendengar gumamannya. "Sudahlah Bu, jangan dipikir terus, namanya juga hewan, takutnya malah jadi panjang." Tapi Rukmini hanya diam. Di matanya bukan lagi ayam yang ia lihat, melainkan simbol kesialan yang datang dari seberang jalan. Malam itu, suara kokok ayam terdengar lebih sering dari biasanya. Angin bertiup dingin, dan di kejauhan, kelinteng berkokok parau dari balik kandang. Sulastri sempat menoleh, merasa ada yang aneh, tapi ia tak menaruh curiga apa-apa. Ia hanya berkata pelan pada suaminya, "Entah kenapa rasanya suasana desa ini makin gak enak ya Kang. Dingin, tapi bukan dingin biasa." Sang suami hanya mengangguk, tak ingin memperpanjang. Tapi di luar sana, bara kecil sudah mulai menyala. Bukan dari pertengkaran soal ayam, melainkan dari hati yang diam-diam menyimpan dendam. Hari berikutnya, pagi di dusun itu selalu dimulai dengan suara sendok mengadu gelas, aroma kopi hitam, dan riuh suara pembeli di depan warung. Namun belakangan ini, suara ramai itu hanya terdengar dari satu tempat, warung Sulastri. Sejak peristiwa ayam babon beberapa waktu lalu, warung Sulastri justru semakin laris. Pelanggan datang silih berganti. Bahkan dari dusun sebelah, ibu-ibu yang dulu biasa belanja di warung Rukmini kini lebih sering ke sana karena katanya Sulastri sekarang lebih murah dan barangnya lengkap. Di bawah terik matahari, tampak Sulastri menimbang beras sambil tertawa kecil melayani pembeli. Suaranya lembut tapi tegas, membuat orang betah. "Nah ini Bu, berasnya baru datang pagi tadi. Kalau gula juga lagi promo loh, sekalian aja ya." Tangan Sulastri cekatan dan wajahnya selalu tampak berseri. Warungnya kini tak lagi kumuh. Ia baru saja memasang etalase kaca di bagian depan, mengganti papan nama usang dengan tulisan baru, "Warung Lastri Makmur." Di belakang rumahnya pun sudah berdiri kandang ayam yang lebih besar, tempat si kelinteng dan anak-anaknya hidup dengan nyaman. Sementara itu di seberang jalan, Rukmini duduk termenung di kursi kayu depan warungnya. Dagangannya sepi, sayur-sayur di ember mulai layu. Ikan asin ditambah mengering dan aroma kurang sedap menguar dari dapur. Sesekali ada pembeli lewat, tapi hanya membeli 1-2 bungkus bumbu dapur. Ia menatap ke seberang, ke arah warung Sulastri yang kini selalu dipenuhi suara tawa pelanggan. Setiap kali suara itu terdengar, dada Rukmini terasa sesak, bibirnya mengerucut. Tangan kirinya menepuk meja kayu pelan, tapi penuh tekanan. "Dulu orang-orang belanja di warungku, sekarang semua pindah ke dia," gumamnya pelan. "Apa karena aku terlalu mahal harganya ya? Atau karena mulut manisnya itu?" Sore hari, gosip mulai beredar di antara warga. "Wah, Bu Lastri sekarang rezekinya deras banget ya," kata Bu Nur saat lewat di depan rumah Rukmini. "Rumahnya aja udah dicat baru. Katanya anaknya yang paling besar sekarang sekolah di kota." Rukmini yang sedang menjemur ikan asin mendengar setiap kata itu. Matanya menatap kosong ke tanah, tapi hatinya bergejolak. Kata-kata rezeki deras dan sekolah di kota terasa seperti jarum menusuk ulu hatinya. "Rezeki janda, ya begitulah," sahut salah satu ibu-ibu lain dengan nada menggoda. "Katanya kalau janda itu tangannya dingin ya, apa aja dipegang jadi laris, hehehe."
Tawa mereka pecah. Tapi tawa itu bagi Rukmini terdengar seperti ejekan yang kejam. Ia tahu arah omongan itu. Semua orang tahu Sulastri sudah lama menjanda, tapi bisa hidup lebih baik dari kebanyakan keluarga di dusun. Malamnya, Rukmini makan malam dengan suaminya, Karto. Lelaki itu duduk di kursi bambu, menatap piring kosong di hadapan. "Bu, sampean kenapa toh kok melamun terus? Makanmu gak habis?" Rukmini menghela nafas berat. "Sampean gak lihat, Kang? Warung di sebelah makin ramai. Rumahnya udah diperbaiki. Sementara warung kita sepi. Orang-orang udah gak kesini lagi. Padahal dulu warungku yang paling laku." Karto menatap istrinya dengan tatapan lelah. "Wes lah, rezekiku wes ono sing ngatur. Mungkin memang waktunya kita diuji, sabar, nanti juga berbalik." Namun Rukmini menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Sabar? Sudah berbulan-bulan aku sabar, Kang. Tapi apa hasilnya? Dagangan busuk, pembeli pergi. Semua bilang warung Sulastri lebih murah. Apa sampean gak curiga? Jangan-jangan dia pakai cara lain, cara yang bukan dari Tuhan?" Karto menghela nafas panjang. "Jangan suudzon, Bu. Jangan sampai sampean tambah dosa karena iri. Kalau memang dia pakai cara kotor, nanti Tuhan sendiri yang balas." Rukmini diam, tapi wajahnya menegang. Dalam hatinya, api kecil mulai menyala. Ia tidak lagi percaya bahwa nasibnya bisa berubah hanya dengan menunggu. Keesokan paginya, ia duduk di teras rumah sambil menatap matahari yang muncul dari balik bukit. Suara ayam jantan bersahutan, tapi tak lagi memberi ketenangan seperti dulu. Ia memandang jalan sepi di depan rumahnya, lalu melirik ke arah warung Sulastri yang sudah buka lebih awal seperti biasa. Dari kejauhan, terlihat pelanggan datang membawa karung beras. Bahkan beberapa di antaranya menenteng tabung gas kosong. Sulastri melayani mereka sambil tersenyum ramah, sementara Rukmini hanya bisa menatap dengan hati mendidih. Siang harinya, Bu Nur mampir ke warung Rukmini. "Bu Mini, dengar-dengar Bu Lastri mau beli kulkas baru loh. Katanya biar bisa jualan es batu juga." Rukmini hanya menatap kosong. Tangannya menggenggam erat sendok yang ia pegang. "Beli kulkas ya?" gumamnya pelan. "Hebat ya, rezekinya gak habis-habis." Bu Nur hanya tersenyum kaku, tak berani menambahkan apapun. Ia merasa ada hawa panas aneh di sekitar Rukmini, seperti bara yang tertiup pelan-pelan. Malamnya ketika angin berembus dari arah utara dan suara jangkrik memenuhi udara, Rukmini duduk di ruang tengah sendirian. Di atas meja ada lampu teplok kecil yang cahayanya bergetar. Wajahnya tertunduk, matanya menatap kosong. Ia teringat kata-kata orang dulu tentang seorang lelaki tua di pinggir dusun, Mbah Larno, yang katanya bisa menutup penglihatan manusia, membuat orang lain seakan tak terlihat, tak disadari, bahkan dilupakan. Awalnya Rukmini menggeleng, mencoba menepis pikiran itu, tapi suara di kepalanya berbisik lirih. "Kalau orang lain bisa menutup rezekimu, kenapa kau tidak menutup rezeki mereka?" Tangannya gemetar, ia memejamkan mata. Tapi suara itu terus mengiang, sampai akhirnya ia menatap lampu teplok itu lama-lama dan berbisik lirih. "Mungkin aku memang harus mencari Mbah Larno." Cahaya lampu bergoyang pelan, bayangan wajahnya tampak berlipat-lipat di dinding bambu, dan di luar sana, suara angin seperti tertawa pelan, seolah menyambut keputusan yang akan mengubah nasibnya untuk selamanya. Malam itu, langit dusun Karangsari diselimuti mendung berat. Angin berembus pelan dari arah barat, membawa aroma tanah lembab dan daun jati yang gugur. Di dalam rumahnya, Rukmini duduk di kursi bambu sambil menatap temaram lampu teplok. Di depannya sepiring nasi sudah dingin, belum tersentuh sejak 1 jam lalu. Wajahnya muram, matanya redup namun bergejolak. Ia baru saja menghitung hasil dagangan hari itu, hanya belasan ribu rupiah. Sementara di seberang jalan, warung Sulastri masih ramai hingga menjelang maghrib. Suara tawa dan obrolan pembeli masih terdengar jelas, menembus dinding rumahnya yang tipis. "Kau dengar itu, Kang?" Suaranya parau saat menatap suaminya yang sedang menggulung rokok.
Setiap malam begitu, warungnya nggak pernah sepi. Orang-orang seperti lupa kalau di sini juga ada warung. Karto menghela nafas panjang, lalu menjawab pelan. Sudahlah Mini, jangan terus sampean pikirkan, nanti malah jadi penyakit hati loh. Namun nasihat itu hanya lewat telinga Rukmini. Ia menatap api rokok suaminya yang menyala redup, lalu bergumam lirih. Kalau cuma sabar, aku bisa mati kelaparan duluan loh. Karto tak menjawab. Ia tahu kata-kata apapun tak akan mampu menenangkan istrinya. Malam itu, sejak beberapa minggu terakhir, sikap Rukmini berubah. Ia mudah tersinggung cepat marah, dan sering berbicara sendiri. Bahkan, beberapa kali Karto memergokinya berdiri di jendela tengah malam, menatap rumah Sulastri dengan mata kosong. Keesokan harinya selepas subuh, Rukmini duduk di bangku depan warung. Matanya memandangi jalan tanah yang mulai mengering setelah hujan semalam. Suara ayam jantan bersahutan, dan bau tanah basah masih terasa kuat di udara. Tiba-tiba dari arah selatan, datang seorang perempuan tua membawa bakul berisi rempah. Ia berhenti di depan warung Rukmini. Sepi ya, Min, sapanya dengan suara serak, namun bersahabat. Rukmini menatapnya sekilas. Iya, Mak. Entah kenapa, orang-orang sekarang malas mampir. Padahal daganganku lengkap, tapi mereka lebih senang belanja di warung sebelah. Perempuan itu tersenyum miring. Di dunia ini, rezeki bukan cuma soal kerja keras, Bu. Kadang ada yang bermain halus. Kau tahu maksudku kan, Min? Rukmini mengerutkan dahi. Main halus? Ya, semacam daya penarik, ujar perempuan itu sambil menurunkan suaranya. Perempuan itu lalu melangkah pergi meninggalkan Rukmini dalam diam. Kata-katanya berputar-putar di kepala Rukmini sepanjang pagi. Nama Mbah Larno seperti gema yang tak mau berhenti berdengung. Malamnya ketika angin berembus dari arah utara dan suara jangkrik memenuhi udara, Rukmini duduk di ruang tengah sendirian. Di atas meja ada lampu teplok kecil yang cahayanya bergetar. Wajahnya tertunduk, matanya menatap kosong. Ia teringat kata-kata orang dulu tentang seorang lelaki tua di pinggir dusun, Mbah Larno, yang katanya bisa menutup penglihatan manusia, membuat orang lain seakan tak terlihat, tak disadari, bahkan dilupakan. Awalnya Rukmini menggeleng, mencoba menepis pikiran itu, tapi suara di kepalanya berbisik lirih. Kalau orang lain bisa menutup rezekimu, kenapa kau tidak menutup rezeki mereka? Tangannya gemetar, ia memejamkan mata. Tapi suara itu terus mengiang, sampai akhirnya ia menatap lampu teplok itu lama-lama dan berbisik lirih. Mungkin aku memang harus mencari Mbah Larno. Cahaya lampu bergoyang pelan, bayangan wajahnya tampak berlipat-lipat di dinding bambu, dan di luar sana, suara angin seperti tertawa pelan, seolah menyambut keputusan yang akan mengubah nasibnya untuk selamanya. Siangnya, saat warung kembali sepi dan matahari sudah tinggi, Rukmini menatap tumpukan sayur yang mulai layu. Ia mengambil satu ikat kangkung lalu melemparnya ke ember air. Sampai kapan aku begini? Gumamnya pelan. Ia menghela nafas panjang menatap ke seberang. Di sana Sulastri tengah tersenyum cerah, melayani pembeli sambil bercanda kecil. Di sampingnya berdiri anak bungsunya menata telur dan gula di rak kayu. Wajah mereka tampak bahagia, kontras dengan wajah Rukmini yang muram dan lelah. Air matanya jatuh begitu saja. Ia merasa kecil, kalah, dan tak berguna. Di matanya, semua keberhasilan Sulastri terasa seperti ejekan yang memantul dari seberang jalan setiap hari. Sore itu, ketika matahari mulai condong ke barat, Rukmini akhirnya memberanikan diri. Ia menutup warung lebih awal, mengganti jaritnya, lalu menyiapkan bekal kecil, sebutir telur ayam kampung, sebungkus rokok, gula teh, dan selembar uang. Ia memasukkannya ke dalam kain selendang, lalu berangkat seorang diri menuju ujung dusun. Jalanan sepi, pepohonan jati menjulang di sisi kiri kanan, dan suara burung hantu terdengar samar di kejauhan. Hatinya berdebar keras setiap kali angin meniup dedaunan kering di tanah. Tapi langkahnya tak berhenti. Ia terus berjalan menuruni jalan kecil yang menembus semak, hingga akhirnya tampak sebuah rumah reot di bawah pohon beringin tua. Rumah itu gelap, hanya ada cahaya redup dari pelita kecil di dekat pintu. Rukmini menelan ludah, lalu mengetuk pelan. Tok, tok, tok. Dari dalam terdengar suara berat, serak, tapi jelas.
"Sopo kuwi?" Kulo Rukmini, Mbah. Dikasih tahu orang, katanya Mbah bisa bantu orang yang usahanya seret. Pintu berderi terbuka. Seorang lelaki tua muncul dengan tubuh bungkuk, rambut putih panjang terurai, dan mata yang seperti menembus kegelapan. Ia mengenakan kain lusuh dan tanpa alas kaki. "Yo, mlebu Nduk, ceritakan kabeh." Rukmini duduk di tikar pandan yang sudah usang. Di ruangan itu tercium aroma dupa yang pekat dan sesuatu yang amis. Di dinding tergantung beberapa jimat dari anyaman janur dan tulang ayam. Dengan suara gemetar, Rukmini menceritakan semuanya, tentang warungnya yang sepi, tentang Sulastri yang makin makmur, dan tentang bagaimana ia tak tahan lagi melihat ketimpangan itu. Mbah Larno hanya mendengarkan tanpa banyak bicara. Sesekali ia mengangguk, matanya tetap menatap ke satu titik di depan, seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata. Setelah Rukmini selesai, lelaki tua itu mengeluarkan kantong kain hitam dari bawah tikar. Ia mengambil sejumput abu, meniupnya pelan, lalu berkata lirih, "Warungmu sepi karena hatimu panas. Tapi kalau kau ingin membalik keadaan, aku bisa bantu dengan syarat kau harus ikhlas dan jangan menyesal bila ada yang hilang suatu saat nanti." Rukmini menelan ludah. "Apa maksudnya, Mbah?" Mbah Larno tersenyum tipis, memperlihatkan gigi kuningnya. "Setiap ilmu ada gantinya. Tapi tenang saja, aku hanya akan menutup pandangan manusia. Mereka tak akan melihat warung itu terbuka, meski sebenarnya buka setiap hari." Ia mengambil telur ayam kampung dari Rukmini, menggulung uang ribuan itu di tengahnya, lalu membungkusnya dengan kain hitam. Tangannya bergetar pelan, bibirnya berkomat kamit, membaca mantra. Bau kemenyan makin menyengat, membuat mata Rukmini perih. Setelah selesai, Mbah Larno menyerahkan bungkusan itu kembali padanya. "Benda ini sudah aku campi-campi semua. Kubur ini di depan rumah targetmu. Siapa yang dituju? Tepat saat fajar pertama besok. Setelah itu, jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi." Rukmini menatap benda itu lama, hatinya berdebar, tapi ia mengangguk tanpa berpikir panjang. Ia sudah terlampau lelah menanggung iri dan malu. Malam itu, ketika ia melangkah pulang melewati jalan sunyi, bayangan pohon jati tampak bergerak-gerak di tanah. Angin bertiup dingin, membuat kulitnya merinding, tapi di wajahnya terselip senyum kecil, senyum orang yang sudah siap menempuh jalan gelap demi menenangkan hatinya yang terbakar iri. Pagi itu, embun masih menetes di ujung daun pisang di tepi jalan dusun Karangsari. Udara lembab membawa aroma tanah basah dan asap dapur kayu dari rumah-rumah warga. Sulastri membuka pintu warungnya seperti biasa, menyeret tirai bambu dan menata rak sembako yang sudah menjadi rutinitas tiap pagi. Ia menyiapkan segala sesuatu dengan rapi. Beras ditaruh dalam toples besar, minyak goreng dalam botol, dan jajanan anak-anak disusun di toples kaca. Namun pagi itu terasa aneh. Jalanan yang biasanya ramai dengan anak sekolah dan ibu-ibu yang mampir membeli kebutuhan harian tampak sepi. Sulastri melirik ke arah warung Rukmini di seberang jalan. Asap dapur terlihat mengepul dari belakang warung itu. Tanda Rukmini sudah mulai berjualan. Ia menarik nafas panjang, mencoba menepis rasa canggung yang muncul tiap kali melihat wanita itu. Sudah beberapa minggu mereka tidak saling menyapa sejak pertengkaran soal ayam babon. Tapi bukan itu yang mengganggunya hari ini. Ia merasa ada sesuatu ganjil. Jam menunjukkan pukul 8. Tapi belum ada satupun pelanggan datang. Biasanya di jam segitu warungnya sudah ramai dengan ibu-ibu yang membeli beras atau anak-anak yang minta jajan sebelum sekolah. Sulastri mulai gelisah. Ia menatap jalanan, berharap ada satu saja yang menoleh ke arahnya. Tapi semua orang yang lewat justru berjalan begitu saja, seperti tak melihat warungnya. Sekitar pukul 9, datanglah Buminah.
pelanggan setia yang biasanya membeli sabun dan gula setiap 2 hari sekali. Namun kali ini, Buminah tampak ragu. Ia berdiri di depan warung, menatap ke arah Sulastri dengan wajah bingung. Loh, Sulastri, baru buka ya? Tanyanya pelan. Sulastri tersenyum, berusaha ramah. Lah, buka terus bu. Dari pagi bu, dari tadi saya tungguin pelanggan tapi kok sepi ya? Buminah mengernyit. Loh. Aku tiap hari lewat sini kok gak lihat warungmu buka, Tri. Tadi aja aku mau ke warung Rukmini, baru sadar ini ada warungmu buka. Ucapan itu membuat darah Sulastri berdesir. Maksudnya bu, iya beberapa hari ini aku gak lihat warungmu buka, Las. Kayak ketutupan gitu. Lawang aku lewat tiap hari kok. Sulastri menelan ludah. Hatinya mulai tak tenang. Setelah Buminah pergi, ia duduk di kursi bambu depan warung, menatap kosong. Bayangan kata-kata Buminah terus berputar di kepalanya. Ketutupan. Apakah mungkin benar warungnya disembunyikan atau ditutup oleh sesuatu? Tapi oleh siapa? Siang berganti sore, dan tak ada satupun pembeli datang. Bahkan anak-anak yang biasanya mampir beli permen pun seolah tak melihat keberadaan warung itu. Sulastri memeluk tubuhnya. Hawa dingin menjalar dari tulang belakang. Ia mulai teringat cerita-cerita lama tentang ilmu penutup rezeki yang pernah diceritakan almarhum ibunya. Ilmu yang bisa membuat mata manusia kesirep, picek terhadap keberadaan sesuatu, seolah tempat itu tak ada. Malamnya, Sulastri tak bisa tidur. Lampu minyak di ruang tengah berkelap-kelip, menimbulkan bayangan bergerak di dinding bambu. Angin malam bertiup pelan, membawa suara-suara dari kejauhan. Lolongan anjing, kokok ayam yang salah waktu, dan desir daun pisang di belakang rumah. Di antara suara-suara itu, Sulastri seperti mendengar bisikan samar di dekat telinganya. Warungmu sudah tak terlihat. Ia terperanjat, memeluk gulingnya erat. Nafasnya memburu, matanya menatap pintu yang sedikit terbuka. Dalam cahaya redup, ia melihat bayangan hitam berdiri di depan warungnya, samar, seperti kabut pekat yang berwujud manusia. Bayangan itu tertawa pelan, suaranya serak dan berat. Rezekimu bukan milikmu lagi, Lastri. Sulastri berteriak, tapi suaranya tertelan oleh malam. Ia menyalakan pelita lebih terang, namun sosok itu lenyap begitu saja. Hanya aroma anyir tanah basah yang tertinggal, seolah ada seseorang yang baru saja menginjak lumpur di depan pintu. Malam selanjutnya, Sulastri bermimpi buruk. Sosok hitam datang berdiri di depan rumahnya sambil tertawa. Ia sadar ini bukan lagi sekedar gangguan, ini serangan. Dan dalam pikirannya, hanya satu nama yang mungkin berada di balik semua ini, Rukmini. Dengan bekal uang tabungan yang tersisa, ia melangkah ke desa sebelah. Perjalanan ke sana melewati jalan setapak di antara sawah dan pepohonan jati. Langit senja meremang, burung-burung terbang pulang ke sarang, dan suara gamelan dari kejauhan seperti mengiringinya menuju tempat yang kelam. Rumah Mbah Karto berada di sebelah dusun, di tepi sungai kecil yang alirannya sering tertutup kabut tipis saat malam tiba. Rumah itu berdinding anyaman bambu kusam dengan atap rumbia. Di depan pintunya bergantung raja hitam yang menggantung dari tulang ayam, berayun pelan diterpa angin. Sulastri merinding ketika melihatnya. Ia mengetuk pintu 3 kali. Dari dalam terdengar suara serak. Blebu wae. Pintu terbuka dengan bunyi decit panjang. Di dalam, ruangan remang-remang, hanya diterangi lampu minyak yang cahayanya bergetar. Asap kemenyan melingkar di udara, menebarkan bau tajam menusuk hidung. Di tengah ruangan duduklah Mbah Karto, lelaki tua kurus dengan rambut panjang memutih, kulitnya gelap, legam, dan sepasang mata yang tajam seperti paruh elang. Senyumnya miring, menyingkap gigi kuning yang tak teratur. Warungmu ditutup orang ya, katanya tanpa menatap. Sulastri menelan ludah, suaranya bergetar. Iya mbah, orang-orang katanya gak bisa lihat warung saya, tapi warung Rukmini di seberang malah makin ramai.
Mbah Karto terkekeh pelan. Suaranya serupa suara ranting patah. Itu ilmu penutup pandangan. Ilmu yang bikin sesuatu seolah tak ada. Mata manusia dibutakan, tapi ia menatap tajam ke arah Sulastri. Kalau satu mata ditutup, mata lain bisa dibuka, tapi ada harga yang harus dibayar. Sulastri menggenggam roknya kuat-kuat. Apapun harganya, Mbah, saya cuma mau warung saya kembali seperti dulu. Mbah Karto berdiri pelan, mengambil batang rokok linting dari meja dan menyalakannya. Asapnya tebal, beraroma daun kering dan dupa. Harga bukan cuma uang. Kadang ada nyawa yang ikut ditukar. Tapi kalau kau sudah siap. Ia menatap Sulastri tajam, lalu tersenyum lagi. Tapi kalau kau sudah siap, kita lakukan malam ini. Ritual dimulai saat malam turun sepenuhnya. Langit gelap gulita tanpa bulan. Hanya cahaya obor di depan rumah Mbah Karto yang menyala redup. Di tengah halaman, seekor ayam hitam diikat di batang pisang muda. Berkokok lirih seolah tahu ajalnya sudah dekat. Mbah Karto menggambar lingkaran tanah dengan abu dupa, menancapkan 4 belati kecil di setiap penjuru arah mata angin. Lalu ia menaruh kepala ayam hitam yang baru disembelih di tengah lingkaran. Darahnya menetes, meresap ke tanah. Sulastri menutup hidung, tapi Mbah Karto justru tersenyum lebar. Setiap mata yang menatap akan kubuka untukmu, gumamnya seraya melafalkan mantra yang terdengar seperti bahasa asing. Suaranya pelan tapi berat, dan angin di sekeliling terasa berubah, seperti berputar mengelilingi mereka. Daun-daun pisang bergetar tanpa angin. Sulastri menatap dengan campuran takut dan kagum. Dalam cahaya redup, bayangan Mbah Karto tampak memanjang di tanah. Tapi anehnya bayangan itu memiliki bentuk kepala ayam di ujungnya. Sekarang, ambil darahnya sedikit, perintah Mbah Karto. Sulastri ragu, tapi ia menuruti. Ia mencelupkan jari ke darah ayam itu. Lalu Mbah Karto memegang tangannya dan menorehkan sedikit di tanah sambil berbisik. Supaya yang menutup tertutup pula dari pandangan dunia. Mbah Karto lalu mengambil bungkusan kain kecil berisi tanah dan rambut manusia. Ia menjahitnya dengan benang hitam, kemudian meniupinya 3 kali sambil membaca mantra. Ini kunci penglihatan. Setelah pulang ini, kau harus menanamnya di bawah lantai warung perempuan yang bikin hidupmu sengsara itu. Sulastri hanya bisa mengangguk, matanya menatap kosong. Dalam hatinya ada rasa takut, tapi juga puas. Rasa yang aneh bercampur getir. Menjelang tengah malam ritual selesai, Mbah Karto menatap api dupa yang hampir padam lalu menoleh pada Sulastri. Ingat Lastri, bala yang dikirim selalu punya arah pulang. Kalau kau tak kuat, jangan menangis ketika gilirannya tiba. Sulastri tak menjawab, ia hanya menunduk. Ia menyerahkan amplop berisi uang, dan Mbah Karto menerimanya sambil terkekeh. Ketika kau sudah tanam itu, besok pagi warungmu akan terlihat. Tapi ia tersenyum dingin. Hanya warungmu yang akan tampak di mata orang, yang lain biarlah lenyap dalam pandangan. Pagi itu, suara obrolan pelanggan terdengar ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Sulastri tersenyum puas sambil menimbang gula. Hatinya lega karena warungnya hidup lagi. Ia sempat menatap ke seberang. Warung Rukmini tampak sepi dan berdebu setelah ia berhasil menanam puhul dari Mbah Karto. Memang begini semestinya, gumamnya pelan, seolah semua penderitaan kemarin terbayar lunas. Akan tetapi, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, tanda-tanda aneh mulai muncul. Beras di karung mendadak berkutu padahal baru saja ia beli dari tengkulak. Tepung terigu berbau tengik. Telur-telur busuk berlendir. Sulastri panik. Ia bersihkan, tapi hasilnya tetap sama. Semua rusak tanpa sebab. Seorang pelanggan setia Buminah datang pagi itu. Loh Lastri, lah ini kok telurnya jadi wukan seperti ini, busuk? Tanyanya sambil menutup hidung. Sulastri memaksa tersenyum. Mungkin salah kirim dari toko grosir, Bu. Besok saya ganti ya. Tapi Buminah hanya menggeleng, lalu berbisik pada pelanggan lain. Sejak saat itu satu persatu orang berhenti datang. Sulastri mulai gelisah. Ia keluar warung dan memandang seberang.
Di sana, Rukmini pun tampak sibuk mengibas-ngibaskan kain di depan warungnya. Namun dari jauh Sulastri bisa melihat hal serupa. Beberapa pelanggan mengembalikan barang, marah-marah, bahkan ada yang melempar kaleng sarden ke tanah. "Duh Gusti," gumam Sulastri pelan. Ia sadar sesuatu sedang tidak beres. Siang itu kabar buruk beredar cepat. Warga mulai membicarakan bahwa 2 warung di Karangsari telah disentuh iblis. Ada yang bilang keduanya melakukan penglarisan jambi-jambi. Ada pula yang menyebut mereka bersaing dengan ilmu hitam hingga kutukannya berbalik arah. Tak butuh waktu lama, bisik-bisik itu menjelma jadi amarah. Menjelang malam, puluhan warga membawa obor. Mereka berkerumun di jalan antara 2 warung yang berdiri saling berhadapan itu. Seorang tetua lelaki bersuara lantang, "2 warung ini sumber sial. Barangnya bau bangkai, uangnya haram. Bakarlah, biar bersih dusun kita." Sulastri keluar dari rumahnya dengan wajah pucat. "Jangan Pak, saya tidak salah apa-apa," teriaknya. Tapi suara tangisnya kalah oleh riuh massa. Di seberang, Rukmini juga berlari keluar, rambutnya berantakan, memohon hal yang sama. Tak ada yang mendengar. Api pertama menyala di depan warung Rukmini, disusul kobaran lain di warung Sulastri. Dalam sekejap, kedua bangunan kecil itu dilahap si jago merah. Kayu, papan, dan atap menghitam, runtuh satu persatu. Aroma terbakar bercampur minyak goreng tengik menguar ke langit malam. Sulastri terjatuh di tanah, menangis jadi-jadinya. Rukmini mendekat, ikut duduk di tanah yang dingin dan berdebu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama bermusuhan, keduanya saling menatap. Mata yang sama-sama sembab, wajah yang sama-sama kehilangan segalanya. Rukmini berkata lirih di antara isak, "Mungkin ini hukuman buat kita, Lastri." Sulastri hanya mengangguk, air matanya jatuh ke tanah. "Aku hanya mau warungku kembali, tapi ternyata malah semua hilang." Api terus berkobar, memantulkan warna merah di mata mereka berdua. Dari kejauhan, suara kentongan tanda bahaya menggema, tapi tak ada yang berani mendekat. Warga membiarkan api itu menghabiskan segalanya, seolah dengan begitu mereka menghapus aib yang telah mencoreng dusun. Ketika api mulai padam dan asap mengepul ke langit, Sulastri dan Rukmini duduk berdampingan di pinggir jalan. Tak ada lagi kata di antara mereka, hanya tangis yang sesekali pecah. Di kejauhan, ayam jantan berkokok lebih cepat dari biasanya. Tanda dini hari hampir tiba. Sulastri menatap puing hitam yang dulu tempatnya mencari nafkah. Dalam hatinya ia akhirnya mengerti, rezeki memang tak pernah tertukar, tapi iri dan dendam bisa menukar hidup jadi kehancuran. Dan malam itu, dusun Karangsari menjadi saksi bahwa 2 warung yang dulu bersaing kini sama-sama jadi abu, bersama keserakahan dan kebencian yang mereka pelihara sendiri. Tamat. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Mohon maaf jika ada intonasi yang kurang pas. Wen Antoni pamit dulu, sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.